Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-6 dari mata kuliah perencanaan dan pengendalian persediaan, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, bagaimana cara menentukan tingkat persediaan untuk masing-masing metode. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas itu metode push inventory control, kemudian ada basic pull inventory control dengan metode single order quantity. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang metode repetitive order quantity, di mana di sini ada metode EOQ dan EPQ. Kita langsung saja untuk metode EOQ yang pertama, atau namanya instantaneous resupply. Asumsi yang digunakan pada EOQ ini adalah yang pertama, demand diketahui dengan pasti. Kemudian demand bersifat konstan sepanjang waktu, kemudian shortage tidak diizinkan atau kekurangan tidak diizinkan. Kemudian lead time penerimaan pesanan diketahui dengan konstan atau pasti. Pesanan diterima sekaligus, tidak quantity discount. Siklus pemesanan inventory. Untuk siklus pemesanan inventory sendiri, di sini ada yang dinamakan ada inventory level inventory, kemudian di sini ada waktu. Nah, untuk EOQ dilihat dari asumsi-asumsi yang tadi, order quantity berada di sini, titik yang paling atas atau order quantity, di mana itu adalah jumlah yang harus kita pesan. Kemudian seiring dengan berjalanan waktu, kemudian barang itu mulai menipis. Kemudian dengan adanya lead time yang pasti tadi dikurangi dengan masa lead time, itu ada order place atau tempat kita melakukan pemesanan. Nah, di sini ada reorder point-nya untuk melakukan pesanan. Kemudian pada saat waktu habis bertepatan dengan itu, langsung permintaan datang sesuai dengan yang dipesan. Langsung naiklah level inventory-nya sebesar dengan order yang dipesan, begitu seterusnya. Maka di sini dinamakan siklus pemesanan inventory. Untuk economic order quantity, ongkos pesan bila adanya quantity diskon, maka harga per unit pun turun dengan kenaikan ukuran pemesanan. Ongkos simpan naik dengan kenaikan ukuran pemesanan. EOQ adalah jumlah pada saat ongkos total minimum. Kalau kita lihat dari grafik di sini, yang pertama itu ada grafik carrying cost. Carrying cost ini sama dengan itu adalah biaya penyimpanan, di mana semakin banyak order quantity atau kuantitas yang disimpan, maka annual cost-nya, biaya keluar setiap tahunnya itu juga akan semakin meningkat. Jadi biaya atau grafiknya seperti ini, grafik untuk biaya simpan. Makin banyak barang yang disimpan per unit, maka biayanya juga semakin tinggi. Kalau grafik ordering cost itu adalah biaya pemesanan. Nah, kalau dilihat dari sini adalah ini order quantity, artinya kalau misalkan kita beli atau pesan sedikit, biaya per unitnya biasanya makin besar. Makin lama, kalau misalkan biaya yang kita atau produk yang kita pesan banyak, maka biaya pesan per unitnya akan semakin kecil. Kita contohkan, misalkan kita mau memesan sebuah barang, biasanya kalau misalkan kita memesan barang dalam jumlah 10, biaya pesannya adalah 10.000. Tapi kalau kita biaya kalau misalkan kita beli pesan 10, biaya pesannya 10.000, artinya setiap unit itu akan memesan biaya pesannya adalah 1.000. Tetapi kalau misalkan kita pesan 100, tapi dengan biaya pesan tetap 10.000, maka biaya pesan per unitnya menjadi 100 per unitnya. Gitu contohnya. Artinya makin banyak yang kita pesan, maka biaya pesan per unitnya maka akan semakin kecil. Tapi ada perusahaan kadangkala kalau misalkan biaya pesan itu di atas 100, maka biayanya akan tetap sama, tidak akan ada berubah untuk biaya pesannya. Maka garisnya tidak akan menyampai
Anda akan menyentuh garis order quantity. Nah, jika garis ordering cost dan carrying cost digabung, maka ada namanya total cost. Total cost dari carrying cost dan ordering cost. Beginilah bentuk grafiknya. Nah, yang dimaksud dengan order quantity itu adalah yang nilai paling minimum di total cost ini. Nilai total minimum di bawah dari total cost itu adalah optimal order atau order yang optimal. Nah, ini beberapa notasi matematik. Nah, dari sinilah muncul EOQ tadi dengan biaya yang carrying dan ordering yang dibandingkan dengan total cost yang minimum, maka diperolehlah yang dinamakan dengan optimal order atau economic order quantity. Notasinya di sini kita menggunakan notasi D untuk permintaan tahunan, I itu untuk harga barang, S itu untuk ongkos pesan, H itu adalah untuk ongkos simpan per unit per tahun. Nah, di sini H itu juga sama dengan I dikali C. Apa itu C? Ongkos simpan per tahun, tapi dalam bentuk persentase dari harga per unitnya. Jadi dalam bentuk persentase. Kalau misalkan di dalam bentuk persentase, maka dikalikan dulu dengan harga per unit, baru sama dengan H. Tapi dalam contoh kasus, kalau H ini tidak ada persentase atau langsung dikasihkan rupiah per unit per tahun, maka langsung dimasukkan nilai H. Beberapa rumus yang lainnya untuk menentukan harga beli itu digunakan dengan rumus I kali D atau harga beli dikali dengan demand. Kalau frekuensi pemesanan itu demand dibagi dengan EOQ-nya atau Q itu adalah ukuran pemesanan. Kalau ongkos pesan itu caranya adalah S itu adalah biaya pesan dikali dengan D per Q, frekuensi pemesanan. Inventory rata-rata itu rumusnya adalah Q per 2. Ongkos simpan caranya H dikali Q per 2 atau I kali C dikali Q per 2. Dengan ongkos total inventory itu adalah total harga beli atau harga beli total ditambah dengan ongkos pesan total ditambah dengan ongkos simpan. Maka untuk ongkos total inventory adalah seperti ini rumusnya. Rumus EOQ sendiri sebelumnya kita sudah belajar. Di sini adalah ini notasinya sedikit berbeda, tapi kalau misalkan maknanya sama. EOQ itu rumusnya adalah akar dari 2D. Di sini D S per H atau di sini R ini sama dengan permintaan, C ini sama dengan biaya pesan. Kalau dengan notasi kita sebelumnya berarti di sini harusnya adalah 2D kali S per H. Dengan contoh, setiap tahun PT WM membeli 8.000 unit produk X dengan harga 10.000 per unit. Ongkos pesan adalah 30 per sekali pesan dan ongkos simpan adalah 3 per unit per tahun, 3 rupiah per unit per tahun. Hitung EOQ dan ongkos total tahunan. Untuk EOQ, D-nya itu adalah 8.000, kemudian S itu adalah biaya pesannya ada 30, dan H biaya simpannya ada 3 rupiah. Jadi rumus EOQ-nya adalah 2 dikali D 8.000 dikali S 30 dibagi 3 atau biaya simpan jadi 400. Sehingga untuk total biaya inventory berarti demand dikali harganya adalah 10 per unit, berarti 8.000 dikali 10 ditambah 30 biaya pesan dikali dengan 8.000 biaya demand dikali dengan Q 400 ditambah 3 biaya simpan dikali dengan Q per 2 atau 400 bagi 2. Hasilnya adalah 81.200 rupiah per tahun. Nah, kemudian economic production atau juga ada yang nyebut namanya economic manufacturing quantity atau EPQ. Diasumsikan ongkos setup turun bila ukuran batch produksi naik. Ongkos setup turun maksudnya setup ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk persiapan untuk produksi.
Ongkos simpan naik bila ukuran batch naik. Kalau makin banyak yang diproduksi, otomatis makin banyak yang disimpan, jadi biaya simpannya makin naik. EPQ atau EMQ adalah jumlah pada saat ongkos total minimum antara biaya setup dan biaya simpan. Nah, kalau berdasarkan grafik di sini kita lihat, di sini ada berdasarkan time period dan quantity. Di sini kita lihat produksi itu sekali mulai produksi atau satu kali batch produksi itu akan menghasilkan produk sebesar ukuran produksinya, economic production lot, atau ukuran produksinya itu adalah satu kali produksi adalah sebesar 50. Kemudian yang hijau ini adalah demand permintaan. Artinya di sini demandnya tetap. Setiap periodenya itu mengeluarkan demand 10, 10, 10, 10. Kemudian inventory, ini laju inventory. Otomatis kalau kita produksi pada periode pertama dengan ukuran lot 50, maka setiap pada bulan kelima itu akan habis produksi kita. Maka untuk bulan ke-6 kita harus produksi lagi. Untuk level inventory-nya pada periode pertama itu 40, kedua 2, pada periode kedua menjadi 30, pada periode ketiga menjadi 20, dan habis pada periode kelima. Harusnya periode ke-6 harus produksi lagi. Ini diasumsikan bahwa ukuran produksinya tetap dan demand-nya tetap. Nah, berdasarkan grafik ini, gambar di sini diukurlah menjadi siklus produksi seperti ini. Ada inventory level dan waktu. Kalau dilihat dari grafik tadi, ada yang dinamakan lajur produksi dan lajur inventory. Di sini kita lihat perbandingan antara lajur produksi dan lajur inventory. Kalau P di sini adalah lajur produksi dan R itu adalah laju demand, laju tingkat permintaan. Dari sini kita lihat tingkat produksinya makin lama makin naik setiap waktu tertentu. Kemudian waktu ada lead time, dia harus memproduksi lagi. Rumusnya untuk harga total sama dengan rumus EOQ, frekuensinya juga sama, rumus pesannya juga sama. Yang membedakan ini adalah rata-rata inventory-nya, karena berdasarkan bentuk grafiknya sudah jelas berbeda dengan grafik EOQ, karena ada pengaruh dari laju produksi dan laju permintaan. Kemudian ongkos simpannya tinggal dikalikan dengan biaya simpan. Untuk total inventory-nya adalah harga beli total ditambah dengan ongkos pesan total ditambah dengan ongkos simpan total. Rumusnya sendiri adalah akar dari 2D itu permintaan, S itu biaya simpan, biaya pesan dibagi dengan biaya simpan, dikali lagi dengan akar P kecil itu merupakan laju produksi per satuan waktu, D kecil itu adalah laju demand per satuan waktu. Contoh, permintaan untuk item X adalah 20.000 per unit per tahun. Pabrik ini mempunyai 250 hari kerja per tahun dengan tingkat produksi sebesar 100 unit per tahun dan lead time sebesar 4 hari. Ongkos produksi adalah 50 per unit. Ongkos simpan adalah 10 per unit per tahun dan ongkos setup adalah 20 per sekali setup. Hitung EMQ atau EPQ. Oke. Saya revisi. Nah, di sini berarti harga beli kita ganti jadi harga setup. Harga produksi, ongkos produksi. Otomatis untuk harga ini adalah ongkos produksi dikali dengan demand. Atau sampai kita memastikan dengan I. Kalau di sini jadinya ongkos setup dikali dengan demand per Q. Ongkos setup udah 20 per sekali setup, hitung EPQ dah. Berarti di sini D kecil cara menghitungnya adalah per satuan waktu. 20.000 unit itu adalah per tahun. Kita mau mencari per satuan waktu per hari kerja. Berarti
20.000 dibagi dengan hari kerja N 250, maka demand rate rata-ratanya per hari itu adalah 80 unit per hari. Kemudian production rate-nya adalah 100 unit per hari. Nah, jadi untuk per hari atau satuan waktu untuk D dan P itu harus disamakan, apakah per hari atau per bulan. Itu tergantung data yang diberikan. Kemudian S itu adalah biaya setup, atau kalau di EOQ biaya pesan namanya, di EPQ namanya biaya setup, itu sebesar 20, dan H itu sebesar Rp10 per unit. Maka untuk rumus EPQ adalah 2 dikali demand 20.000 dikali dengan 20 biaya setup dibagi dengan 10 biaya simpan. Kemudian dikali lagi dengan 100, itu adalah laju produksi per hari, dibagi dengan 100 dikurang dengan 80 unit per hari, atau demand rate per harinya sebesar 80. Maka hasilnya menjadi 632 unit untuk EPQ-nya. Berarti jumlah production quantity yang optimal itu adalah 632 unit. Dengan total biayanya menjadi Rp1.1.264. Untuk menentukan total biaya tinggal memasukkan dari rumus yang sebelumnya yang tadi. Rumus ini I itu adalah biaya produksi dikali dengan demand-nya dikali dengan biaya set ditambah dengan setup dikali demand per Q ditambah dengan biaya simpan. Biaya simpannya dikali Q per kali dengan P laju produksi dikurang demand atau laju demand dibagi dengan 2P. Maka diperoleh total produksinya sebesar 1.100.264. Oke. Ini tambahan ada yang namanya Economic Order Interval atau EOI. Interval seberapa lama kita mau memesan. Nah, kita tahu tadi untuk menentukan ukuran pemesanan ada rumusnya adalah D per Q. Berapa kali kita pesan dalam setahun. Maka untuk menentukan EOI-nya atau intervalnya kita menentukannya dengan rumus 1 per frekuensinya atau bisa rumusnya Q per D. Maka berdasarkan rumus EOQ atau EOQ itu adalah seperti akar 2 ds per H, maka untuk rumus T bintang atau EOI Economic Order Interval itu adalah 2 akar dari 2S, S itu adalah biaya pesan, dibagi dengan D itu adalah demand, dikali dengan H itu adalah biaya simpan per tahun. Interval ini maksudnya adalah kalau misalkan frekuensi pemesanan setahun itu ada 12, artinya intervalnya adalah 1 bagi 12. 1 bagi 12 berarti 0, berapa per tahun. Artinya kalau misalkan kita lihat berarti ada 1 bulan per tahun. Atau misalkan 0, berapa tahun. Berarti setiap itu kita lakukan pemesanan itu untuk T. Kalau frekuensi itu berapa kali kita memesan, kalau T itu satuannya adalah waktu. Kemudian ada yang dinamakan di Advanced Pool Inventory ada yang namanya Key System dan P System. Apa beda Key System dan EOQ? Kalau EOQ kita asumsikan barang itu langsung datang. Nah, sedangkan pada kenyataan lead time itu pasti ada berbeda-beda. Maka di Key System ada yang ditambahkan dengan reorder point dan safety stock. Nah, untuk di sini kita lakukan safety stock untuk mengantisipasi lead time yang tidak konstan tadi atau tidak pasti. Maka di berikutnya atau di pertemuan kita berikutnya akan dibahas bagaimana cara menentukan tingkat persediaan dengan metode Key System dan P System dengan mempertimbangkan adanya lead time yang tidak pasti tadi. Jadi di sini ditambahkan ada yang namanya safety stock. Oke. Untuk metode selanjutnya akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Ini ada beberapa daftar pustaka untuk materi kita hari ini.
Oke, terima kasih. Kalau masih ada yang ragu atau yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di perkuliahan online dengan menggunakan chat di Classroom atau di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.